konsentrasi kita ke arah pembangunan. Dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi. Karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pengerjaan infrastruktur ini betul-betul ingin kita percepat. Di seluruh tanah air dan khususnya wabil khusus di Aceh. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sebagai negara yang memiliki 17.000 pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108.000 km, sebagai negara dengan kekayaan hayati laut terbesar di dunia, sudah selayaknya kita menjadi poros maritim dunia. Sudah seharusnya kita memperkokoh ekonomi biru kita, blue economy kita. Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kokohkan, bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang. Indonesia memang memiliki jati diri sebagai bangsa bahari. Sayangnya, selama berapa abad kita kehilangan jati diri sebagai bangsa bahari akibat kolonialisme. Setelah itu menjadi bangsa yang merdeka, kita harus kembali melihat bahari dengan cara pandang yang sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu bagaimana wilayah bahari ini yang sangat luas ini dapat dimanfaatkan demi kemajuan perekonomian bangsa yang akhirnya membawa kesejahteraan. Dalam potensi sumber daya kelautan, pembangunan transportasi laut, dan juga infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat untuk terwujudnya kemandirian maritim. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita dengan program Nawacita yang telah digagas untuk penguatan jati diri Indonesia sebagai negara maritim bisa kita wujudkan dan menjadi manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Apapun sekarang ini antar negara bersaing, antar negara saling kompetisi. Dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sudah bukan kayak dulu-dulu, negara kaya mengalahkan negara miskin, negara besar mengalahkan negara kecil, bukan. Sekarang zamannya sudah berubah. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan kita ingin Indonesia lebih cepat dari negara-negara lain. Indonesia kembali menggebrak dunia. Kali ini ujung barat Indonesia, Aceh, yang bertekad mengembalikan kejayaan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang sebelumnya sebagai jalur perdagangan internasional terbesar yang berada di wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh. Pemkab Aceh Singkil berkeinginan kuat untuk memanfaatkan kembali Pelabuhan Singkil menjadi pelabuhan utama di Aceh sebagai pintu masuk ekspor minyak mentah atau crude palm oil atau CPO dalam negeri maupun ekspor ke berbagai belahan negara di bagian Asia Selatan. Agar rencana tersebut dapat segera terrealisasi, PJ Bupati Aceh Singkil Dr. Andes Asmi MAP telah menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama para unsur Forkopimda, pimpinan DPRK, serta sejumlah perusahaan HGU di Aula Pertemuan Kantor Bupati Desa Pulau Sarok pada Rabu 24 April 2024 lalu. Rakor yang mengundang sejumlah unsur stakeholder terkait, termasuk perusahaan HGU Kelapa Sawit PT Navasindo, PT Delima Makmur, PT Rondeng Putra Persada atau RPP, PT Perkebunan Limbah Bakti atau PLB, agar dapat mendukung percepatan rencana pemanfaatan pelabuhan CPO tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perusahaan HGU juga diberikan kesempatan agar bisa memanfaatkan lokasi pembangunan pelabuhan di kawasan pantai Kecamatan Singkil Utara yang sebelumnya telah disiapkan blueprint atau kerangka kerja terperinci. Namun dengan catatan harus memenuhi syarat berdasarkan kajian teknis maupun administrasi yang mendukung. Dan selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembangunan melalui sumber dana APBN.
Dengan demikian, dermaga JPU Pulau Sarok Singkil akan kembali dibangun dan diaktifkan, plus pembangunan dermaga di kawasan pantai Kecamatan Singkil Utara yang sebelumnya telah disiapkan blueprint oleh perusahaan HGU yang berada di wilayah Singkil Utara. Sebelumnya, di kawasan pelabuhan pantai Pulau Sarok Singkil ada tangki raksasa CPO milik PT PLB dan PT Sokvindo. Namun pasca diguncang gempa dan gelombang tsunami pada 24 Desember 2004 silam, fasilitas pelabuhan dan tangki CPO itu rusak, sehingga tidak lagi beroperasi pengiriman CPO ke berbagai negara seperti ke India dan Malaysia sejak 20 tahun silam. Berdasarkan catatan sejarah, sejak dulu hingga sekarang, Aceh Singkil memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Menurut Tom Pires, seorang penjelajah Portugis dalam Sumba Oriental, pada abad ke-7 hingga ke-19 di Singkil terdapat pelabuhan atau bandar niaga teramai dan tersibuk di pantai barat Aceh. Bandar ini banyak disinggahi kapal-kapal asing dari Eropa, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah. Tidak ketinggalan kapal-kapal domestik dari Tiko, Pariaman, dan kapal dari belahan timur Indonesia. Tak heran jika setiap hari di bandar ini terjadi integrasi dan transaksi dagang antar saudagar atau pedagang dunia. Banyaknya kapal dari mancanegara yang bersandar di Bandar Singkil karena didukung letaknya yang sangat strategis secara geografis. Singkil terletak di pesisir pantai kawasan Samudra Hindia, sehingga Singkil berada dalam lintas dan jalur perdagangan internasional. Tak hanya CPO, dulunya di bandar ini juga terjadi transaksi dagang hasil bumi seperti lada atau merica, kapur barus, damar, kemenyan, dan rempah-rempah lainnya. Hasil bumi tersebut diekspor ke berbagai negara termasuk ke Amerika Serikat. Tak dapat disangkal jika Bandar Singkil ketika itu merupakan kekuatan perdagangan terbesar di kawasan pantai barat selatan. Akselerasi Bandar Singkil yang dibangun mengalami titik kulminasi. Kehebatan bandar ini membuat negara-negara lain merasa perlu untuk menjadikan Singkil sebagai poros perekonomian dan niaga di bagian barat selatan Aceh. Nilai ekspor barang yang pernah dikirim melalui pelabuhan Singkil pada tahun 1851 mencapai sekitar 300.000 gulden. Berkaitan dengan jalur pelayaran dan perdagangan antar bangsa, di mana arus pertukaran barang yang berlangsung cepat dan mencakup wilayah yang semakin luas, mendorong pertumbuhan Bandar Singkil menjadi pelabuhan besar. Keramaian dan eskalasi Bandar Singkil pun mulai diperhitungkan sebagai salah satu pusat dagang paling penting di Asia. Untuk itulah Aceh ingin mengembalikan kejayaan tersebut. Untuk sekedar diketahui, peletakan batu pertama pembangunan sentral tangki JPO HGU telah diresmikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada tahun 2014 lalu. Sayangnya tidak satupun perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit membangun tangki JPO, sehingga hanya jadi hamparan tanah lapang tak bertuan, padahal sudah menghabiskan investasi uang negara miliaran rupiah untuk pematangan lahan. Terkait program tersebut, dukungan penuh dari pemerintah Aceh dan pemerintah pusat sangat diharapkan, sehingga dapat realisasi dalam waktu dekat.